1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi teman-teman calon peserta Pretest PPG 2022. Masih semangat belajar kan teman-teman? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah soal Pretest PPG tes potensi akademik ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju pada tes kemampuan verbal berupa sinonim ya. Yang pertama yaitu kata dikte. Kata dikte ini memiliki sinonim dengan kata apa teman-teman? Oke, kita cari tahu dulu artinya ya. Pasti tidak sedikit teman-teman yang sudah mengetahui arti dari kata dikte ini ya. Yaitu kata yang diucapkan atau dibaca keras-keras supaya ditulis oleh orang lain. Atau kata lainnya yaitu imla teman-teman. Nah, jadi kata dikte ini memiliki sinonim dengan kata imla. Jadi jawabannya yaitu D ya. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Relung. Ada kata relung. Relung ini memiliki arti lekuk atau jeluh. Atau bisa juga kita artikan sebagai ukuran luas tanah. Kata relung ini juga dapat kita artikan sebagai ruang ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita menuju soal sinonim yang ketiga. Stagnan. Stagnan ini yaitu dalam keadaan terhenti atau berhenti. Kata stagnan ini memiliki arti yang sama dengan kata tersendat. Berarti sama-sama terhenti ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Next, soal yang keempat. Lugas. Lugas ini memiliki sinonim dengan kata apa? Teman-teman, A lincah, B sederhana, C tepat, D langsung, atau E benar. Menurut KBBI kita lihat ya, lugas ini memiliki 4 arti teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai pokok-pokok yang perlu saja. Yang kedua bersifat apa adanya atau lugu. Ya kan? Sederhana. Ini juga ada kata di sini sederhana. Yang ketiga tidak berbelit-belit atau efektif ya teman-teman. 4 tidak bersifat pribadi atau lebih bersifat objektif. Jadi dari opsi A sampai opsi E ini yang tepat adalah kata sederhana yang merupakan sinonim dari kata lugas. Oke, next. Langsung kita menuju soal kelima. Progresif. Progresif ini artinya apa teman-teman? Progresif yaitu maju ke arah kemajuan, ke arah yang lebih baik. Berarti mana yang tepat? Teman-teman di sini ada kata maju, berarti ini saja yang kita pilih ya. Yang tepat yaitu kata maju pada opsi C. Selanjutnya soal ke-6, spiral. Nah, arti dari kata spiral ini yaitu lilitan. Teman-teman juga tahu ya yang bentuknya seperti ini, spiral. Nah, hati-hati di sini teman-teman, melengkung. Ada kata melengkung. Ini juga melengkung ya teman-teman spiral ini. Tetapi hati-hati. Spiral seperti ini dengan melengkung yang seperti ini kan berbeda teman-teman. Nah, spiral ini memiliki sinonim dengan sulur batang. Bukan melengkung ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C, sulur batang. Next, kita menuju soal ke-7. Instruksi. Instruksi, nah ini jelas masih mudah ya teman-teman. Instruksi ini perintah, arahan. Nah, petunjuk bisa atau kata yang digunakan untuk melakukan sesuatu itu instruksi ya teman-teman. Jadi opsi A sampai E yang tepat ini mana? Jelas opsi yang tepat adalah opsi yang E ya, arahan. Next, soal nomor 8, interpretasi. Nah, kita tahu ya interpretasi ini artinya yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Atau juga bisa dikatakan tafsiran. Tafsiran dari sesuatu oleh orang
lain, jadi diinterpretasi oleh orang lain. Jawaban A kita lihat perkiraan. Apakah ini bisa dimaksudkan? Kurang tepat ya perkiraan ini. Perkataan ini juga bisa, kalau perkataan ini bisa termasuk arti dari interpretasi. Tafsir. Nah, di sini hati-hati teman-teman. Dugaan ini dan rekaan ini jelas kurang tepat ya. Kita corek dulu. Di sini ada kata tafsir. Tafsir. Kalau tafsiran itu namanya pendapat, itu artinya pendapat. Tapi kalau hanya tafsir, ini berarti tidak berarti sama dengan tafsiran ya. Hati-hati, jadi ini kurang tepat. Maka jawaban yang tepat yaitu perkataan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, hati-hati dengan beberapa kata yang hampir mengecoh kita. Next, soal nomor 9. Bahtera. Nah, teman-teman pasti sering menjumpai kata bahtera ini. Bahtera rumah tangga. Nah, seperti itu. Bahteranya sendiri itu artinya apa sih? Bahtera itu artinya kapal, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana ini? Bahtera. Ada kapal. Adakah di sini kapal? Tidak ada ya. Jadi yang hampir mirip dengan kapal apa ya? Perahu. Jelas jawaban yang tepat adalah perahu. Next, soal yang terakhir pada bab sinonim ini. Homogen. Nah, ini sering kita jumpai ya, kelas yang homogen. Homogen ini bersifat sejenis atau macam-macam sifat, watak, sebagainya yang sama. Berarti satu jenis saja, sejenis. Nah, berarti mana yang tepat teman-teman? Jelas di sini ada opsi sejenis. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini tadi 10 soal mengenai sinonim ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tes kemampuan verbal berupa antonim ya teman-teman. Soal yang pertama, heterogen. Nah, heterogen ini kebalikan dari homogen ya teman-teman. Jika homogen tadi artinya sejenis, jadi heterogen ini terdiri atas beberapa unsur yang bersifat berlainan jenis atau berbeda jenis ya teman-teman. Ini adalah kebalikan dari kata homogen. Nah, ini antonim, hati-hati teman-teman. Kadang pada soal ada yang memberikan tanda seperti ini. Ada juga yang tandanya sama dengan. Nah, itu juga untuk mengecoh teman-teman. Sama dengan kan itu lebih condong ke sinonim. Padahal di sini bab antonim, teman-teman harus selalu jeli dan ingat ya. Oke, kita kembali ke soal. Heterogen artinya berbeda-beda atau beragam atau berlainan jenis. Ini berarti berkebalikan dengan kata sejenis ya teman-teman. Berarti kalau ada kata sejenis atau homogen berarti itulah jawaban yang tepat. Next, nomor 2, induksi. Nah, ini masih mudah ya teman-teman. Induksi ini jelas jawabannya atau antonimnya yaitu deduksi. Selanjutnya soal nomor 3, prolog. Nah, teman-teman pasti tahu ya arti dari prolog. Prolog ini yaitu bagian pembuka ya teman-teman. Antonimnya kita lihat opsinya terlebih dahulu. Dialog, monolog, epilog, prolog, dan juga narator. Nah, dialog ini jelas tidak sesuai. Prolog masa sama dengan prolog ya kan? Narator jelas tidak. Nah, antara monolog dan epilog. Prolog adalah bagian awal atau pembuka. Sedangkan epilog sendiri yaitu bagian penutup. Nah, prolog sendiri ini adalah bagian pembuka. Berarti lawan kata atau antonimnya yaitu bagian akhir atau bagian penutup. Bagian akhir drama disebut juga apa teman-teman? Epilog. Jadi jawaban yang tepat adalah C, epilog ya. Selanjutnya yaitu diferensiasi. Diferensiasi artinya yaitu proses atau cara perbuatan membedakan atau pembedaan. Diferensiasi ini merupakan pembedaan. Lawan katanya atau antonimnya apa teman-teman? Kita lihat opsinya dulu ya. A, substitusi, ini jelas tidak. Ekuivalensi ini bisa jadi ya. Substraksi ini juga kurang tepat. Fiksasi kurang tepat. Apalagi narasi. Jadi jawaban yang tepat yaitu ekuivalensi. Apa sih ekuivalensi itu? Nah, ekuivalensi adalah keadaan sebanding atau senilai teman-teman.
Jadi ekuivalensi ini berantonim atau berlawanan kata dengan kata diferensiasi. Bisa dipahami ya? Next, soal nomor 5. Kompatibel. Nah, ini kompatibel sendiri artinya yaitu mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian, kesesuaian. Nah, bisa bekerja dengan sebuah keserasian. Berarti kita cari antonimnya dari A sampai E yang maknanya berbeda dengan mampu bekerja dengan keserasian atau kesesuaian ini ya. Yang pertama itu kompak, ini jelas ya. Elastis tidak, ngaret tidak, kaku bisa jadi, atau mudah jelas kurang sesuai. Nah, di sini kan ada kata mampu bekerja dengan keserasian atau kesesuaian, berarti dia tidak kaku, dia fleksibel, kompatibel itu. Jadi jawabannya antonim dari kata kompatibel yaitu kaku ya teman-teman. Next, soal nomor 6. Inflasi. Nah, ini inflasi, jelas teman-teman tahu inflasi ini antonimnya yaitu deflasi. Ini masih mudah ya. Selanjutnya nomor 7. Nomadik. Nomadik ini memiliki arti berpindah-pindah ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat kita lihat opsinya terlebih dahulu. A, tidak teratur. Tidak teratur ini kurang tepat ya karena nomadik sendiri artinya berpindah-pindah. Nah, anomali ini juga tidak sesuai warna, tidak. Mapan. Ayo hati-hati, mapan. Antara mapan dan juga menetap. Menetap ini juga bisa. Mapan dan menetap ini yang tepat yaitu menetap karena berkebalikan arti dengan kata nomadik ya teman-teman. Nomadik ini kan pindah-pindah. Mapan ini keadaan yang sudah sesuai dengan keinginan atau sudah baik. Jadi ini kurang tepat jika disandingkan dengan kata nomadik ini ya teman-teman. Next, nomor 8, muskil. Muskil adalah mustahil, tidak mungkin. Itu artinya. Opsi A ini jelas keliru ya teman-teman karena ini merupakan arti dari kata muskil sendiri. Nah, mungkin bagaimana kalau yang mungkin? Ini bisa jadi ya karena muskil itu tadi mustahil, jahil tidak, hal tidak, andil juga tidak tepat. Jadi jawabannya yaitu B, mungkin. Next, nomor 9, absurd. Absurd itu tidak jelas ya kan? Bisa tidak jelas, tidak masuk akal itu juga bisa arti dari absurd. Jadi kita lihat dari opsi A sampai E yang merupakan kebalikan dari kata tidak jelas atau tidak masuk akal ya. A, omong kosong. Bagaimana omong kosong ini teman-teman? Ini kurang tepat ya. B, kekecualian. Ini juga C, tidak terpakai. Ini kurang tepat. D, masuk akal. Mustahil. Nah, mustahil ini kan juga arti dari kata absurd ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Masuk akal itu adalah antonim dari kata absurd. Next, soal yang terakhir di bagian antonim ini, antitesis. Antitesis jelas. Jika ada soal antitesis, jelas itu antonimnya adalah kata tesis. Diingat ya teman-teman. Oke, inilah soal terakhir dari bagian antonim. Selanjutnya kita menuju ke bagian tes kemampuan verbal yaitu padanan kata. Soal yang pertama, air haus. Nah, kalau teman-teman mengerjakan soal padanan kata, kita harus memberikan hubungan antara kata yang pertama ini dan kata yang kedua. Harus ada hubungannya untuk mempermudah mengerjakan soal padanan kata ya teman-teman. Air dan haus. Kekurangan air menyebabkan haus. Berarti kita lihat mana dari opsi A sampai E yang memiliki makna yang sama. Kekurangan air menjadi haus. A, kekurangan angin menjadi panas. Ini jelas tidak tepat. B, kekurangan makan menjadi lapar. Ini tepat ya. Jadi jawabannya yaitu B. Jika teman-teman sudah yakin ada menemui sebuah jawaban yang hubungannya sama dengan soal, berarti langsung saja teman-teman pilih opsi tersebut. Atau jika ingin yakin lagi boleh teman-teman lanjutkan ke opsi C, D maupun yang E ya.
Next, soal nomor 2. Tubuh dan pakaian. Pakaian kita gunakan untuk menutupi tubuh. Nah, kita lihat lagi. Alam kurva ini jelas tidak tepat. Sapu lidi ini juga tidak tepat. Kotak meja ini juga tidak tepat. Sampul buku. Nah, inilah yang kita cari, sampul untuk menutupi buku. Oke, jawabannya untuk nomor 2 yaitu D ya. Next, nomor 3. Air menguap. Nah, kita lihat. Air kok menjadi menguap? Berarti diapakan ini teman-teman? Air dipanaskan. Betul sekali. Air dipanaskan akan menjadi menguap. Nah, berarti kita cari yang hubungannya ini, kata-kata ini yang dipanaskan. Bagian kiri ini dipanaskan ya. Uap dipanaskan menjadi hujan. Jelas ini keliru. Panas dipanaskan menjadi memuai, ini kurang tepat. Jatuh pecah ini juga tidak. Es mencair, nah ini tepat ya teman-teman. Es jika dipanaskan maka dia akan mencair. Jadi jawaban nomor 3 adalah D. Next, soal nomor 4. Gambar pelukis. Nah, apa relasinya ini teman-teman antara kata 1 dan 2? Betul sekali. Pelukis ini menghasilkan sebuah gambar. Nah, kita lihat dari opsi A sampai opsi E. Yang pertama, lagu, penyanyi. Nah, penyanyi ini menghasilkan lagu, apakah tepat? Jika teman-teman masih ragu, biasanya penyanyi juga membuat lagu. Nah, kita simpan dulu opsinya. Untuk B, koki menghasilkan restoran. Jelas ini tidak tepat ya. Kartunis menghasilkan pena. Jelas ini juga tidak tepat. Komponis menghasilkan sebuah lagu, ini betul sekali, komponis itu menghasilkan sebuah lagu. Penyair menghasilkan sebuah puisi, tidak harus menjadi seorang penyair untuk membuat sebuah puisi ya. Jadi ini kurang tepat. Nah, antara A dan juga D. Sekarang kita analisis lagi yang A teman-teman. Penyanyi menghasilkan sebuah lagu. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Lagu. Kalau lirik lagu boleh. Bisa penyanyi menghasilkan sebuah lirik lagu. Kalau lagu yang tepat yaitu komponis. Karena lagu itu sudah ada iramanya, ada nadanya. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk lagu yang menghasilkan adalah seorang komponis. Jadi, jawaban yang tepat yaitu D ya teman-teman. Next, soal nomor 5. Kendaraan mobil. Nah, kira-kira apa hubungannya ini teman-teman? Kendaraan dan juga mobil. Kendaraan atau mobil termasuk dalam jenis-jenis kendaraan. Nah, kita lihat. Lawan. Kita lihat ya sebelah kanan ya. Lawan merupakan binatang, ini kurang tepat. Danau merupakan laut, ini tidak. Pemuda merupakan orang, ini bisa ya. Bisa kita save dulu. Upah, gaji, ini tidak tepat. Perahu, kapal. Perahu termasuk dalam kapal? Tidak, perahu sendiri, kapal sendiri ya. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 5 yaitu C ya teman-teman. Pemuda itu termasuk dalam orang. Nah, next soal nomor 6. Bunga dan taman. Nah, ini jelas relasi atau hubungannya. Bunga ini terdapat pada taman. Dapat kita lihat, kita jumpai pada taman. Nah, sekarang kita lihat pohon ranting ini terbalik ya. Harusnya ranting pohon. Murid PR ini juga kurang tepat. Dokter pasien ini juga. Sekretaris komputer ini juga. Dosen universitas. Nah, dosen akan sering kita jumpai di universitas. Jadi jawabannya yaitu E ya teman-teman. Next, soal nomor 7. Bebatuan geologi, benih, titik-titik. Nah, ini ada hubungannya. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bebatuan. Kalau di sini ada kata benih, berarti kita cari ilmu yang mempelajari tentang benih. Apa itu teman-teman? Ilmu yang mempelajari tentang benih yaitu hortikultura. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Next, soal nomor 8. Matahari terang. Adanya matahari membuat terang, ya kan? Ya, kita lihat dari opsi A sampai E. Mendidih air, ini jelas kurang tepat. Membeku dingin, ini kurang tepat. Lampu sinar, bagaimana untuk lampu sinar ini, teman-teman?
Lampu sinar bisalah kita save dulu ya. Air hujan, adanya air menyebabkan hujan. Padahal tidak semua air ya, ini kurang tepat. Adanya api menjadikan panas, ini juga bisa kita simpan. Nah ini kita lihat yang C teman-teman, sinar. Sinar ini tidak hanya disebabkan oleh adanya lampu ya. Jadi untuk C ini kurang tepat teman-teman. Hati-hati ini opsi yang menjebak ya C. Nah jawaban yang lebih tepat lagi yang sama relasi atau hubungannya dengan matahari terang ini yaitu api panas. Adanya api menimbulkan panas. Jadi jawabannya yaitu E ya. Next soal nomor 9. Buta warna, tuli titik-titik. Nah, ada hubungannya di sini ya teman-teman. Kita lihat, buta itu tidak bisa membedakan warna, ya kan? Sedangkan tuli tidak bisa. Hati-hati di sini ada kata mendengar, ada kata nada, ada kata-kata. Nah, ketiga ini yang harus kita waspadai ya. Telinga ini jelas tidak berhubungan dengan tuli, walaupun yang tidak bisa mendengar telinga, tapi kita lihat di sini ya. Kita lihat relasi bentuk soalnya. Buta tidak dapat melihat warna, berarti tuli tidak dapat mendengar apa? Hati-hati, bukan tuli itu mendengar, ini adalah pengecoh ini yang E ya teman-teman. Tuli tidak dapat mendengar apa? Apakah kata atau nada? Yang tepat adalah nada. Jadi jawabannya yaitu C. Hati-hati dengan yang E ya teman-teman. Ini menjebak. Next soal nomor 10. Hutan, pohon, tembok, titik-titik. Nah ini kita lihat. Di hutan itu terdapat beberapa pohon atau hutan itu terbentuk dari beberapa atau kumpulan pohon, ya kan? Nah, sedangkan tembok terbentuk dari kumpulan apa teman-teman? Apakah semen? Ini kurang tepat. Kumpulan rumah apalagi, dinding juga kurang tepat, apalagi pintu. Jadi yang tepat yaitu tembok ini terbentuk oleh batu bata. Nah, ini adalah soal terakhir pada padanan kata ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih pada soal figural. Pada soal figural, teman-teman akan sering menjumpai beberapa gambar-gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, tugas teman-teman yaitu mencari gambar selanjutnya. Nah, ini seperti yang sudah ada pada soal. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, nah jadi teman-teman harus mencari hubungan antara ketiga gambar ini dan menentukan gambar selanjutnya ya. Hati-hati, biasanya kita akan memakan waktu yang cukup lama di bagian figural ini teman-teman. Dalam pretest PPG lebih baik jika teman-teman sekilas saja teman-teman lihat figural ini 1 menit kok tidak menemukan polanya, teman-teman tinggal dulu. Atau langsung saja teman-teman isi, namun pada lembar coret-coretan teman-teman tuliskan soal nomor berapa itu yang masih ragu, tapi setidaknya teman-teman sudah mengisi terlebih dahulu opsinya ya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar 1, 2, 3 ada satu kata kunci di sini teman-teman. Apa itu? Silahkan teman-teman amati sebentar ketiganya ini. Apa coba? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Pada gambar pertama dulu, tanda panahnya ini merupakan tanda tegak lurus, ya kan? Berbentuk T lah lebih mudahnya, tegak lurus seperti ini. Untuk gambar kedua juga sama, tegak lurus. Nah, jadi kita sudah mendapatkan kata kuncinya yaitu tegak lurus. Tanda panahnya ini tegak lurus ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dari opsi A, B, C, dan D. Manakah ini yang tanda panahnya tegak lurus? Teman-teman, kita lihat yang A terlebih dahulu. Nah, ini apakah tegak lurus? Di sini panahnya ini kurang tepat karena ketiga panah ini tidak tegak lurus. Yang ini juga kurang tepat ya. Untuk C ini tegak lurus ya. Berarti jawabannya yang tepat yaitu opsi yang C ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Next soal kedua.
Nah, pada soal kedua kita amati terlebih dahulu, tapi jangan lama-lama ya mengamatinya teman-teman. Nah, pada gambar pertama kita lihat ini masih 4 bentuk yang sama. Lalu gambar kedua, bentuk yang paling pojok ini kan diubah menjadi bentuk lain. Lalu lagi juga berubah bentuknya lagi yang atasnya ya kan, bagian kanan atas. Lalu berubah yang bawah lagi ini berubah. Berarti jawaban selanjutnya yaitu yang berubah seperti ini semua empat-empatnya. Yaitu pada opsi D ya teman-teman. Ini masih mudah. Saya yakin teman-teman pasti benar dalam mengerjakan soal ini. Next, soal selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Coba boleh teman-teman amati sebentar soalnya. Bagaimana? Sudah menemukan polanya atau belum teman-teman? Sudah? Oke, polanya bagaimana ini teman-teman? Polanya kita lihat ya. Ini ada bentuk segitiga. Ada 2 segitiga. Satunya berwarna putih, satunya berwarna hitam. Kita lihat dari gambar pertama menuju ke gambar kedua. Ini kita amati memutar searah jarum jam. Yang segitiga putih kita lihat. Segitiga putih dari sini langsung menuju ke atas. Setelah atas dia menuju ke bawah lagi, samping kebalikannya. Berarti ini sesuai dengan jarum jam ya. Berarti untuk gambar selanjutnya jelas ini sudah pindah ke bawah segitiganya dengan bentuk yang sama. Tidak berubah bentuk ya kan, loh masih tetap segitiganya menuju ke bawah karena kita cari segitiga di bawah ini, segitiga putih di bawah yang bentuknya masih seperti ini. Kita lihat dari A, B, C, dan D. Di bawah ya, pas di bawah berarti antara A dan juga C kita save. Kita abaikan untuk opsi yang B dan juga D. Nah, sekarang kita lihat yang segitiga berwarna hitam teman-teman. Ini segitiga berwarna hitam ini tempel ya, kita lihat sama kan, langsung tempel. Tetapi pada gambar pertama menuju ke gambar kedua, ini kan teman-teman, nah dia berputar ininya, bentuknya dari segitiganya ini menuju ke atas, dia kebalikannya sekarang, menuju ke bawah. Lalu setelah ini gambar ketiga, dia miring, ya kan, miring lagi menuju seperti ini. Lalu berarti selanjutnya segitiganya bagaimana ini teman-teman? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ini menurut teman-teman? Ayo segitiganya kita lihat. Tadi antara A dan juga B ya. Nah ini A tetap. Berarti ini segitiga berwarna putih ya kan. Ini dia ke bawah kalau kita amati kan. Dia ke bawah. Berarti selanjutnya dia akan, segitiga yang hitam ini akan menuju ke atas gini. Arahnya ke atas, ini segitiga yang hitam ya teman-teman. Nah berarti mana yang tepat? Jawaban yang tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Bisa dipahami? Jika teman-teman masih bingung, masih belum memahami polanya, boleh teman-teman cut terlebih dahulu, teman-teman pause terlebih dahulu video ini, lalu teman-teman amati dulu polanya ya. Oke, bagi yang sudah kita next menuju soal selanjutnya. Kita cari, kita amati terlebih dahulu kata kunci atau konsepnya dari soal ini ya teman-teman. Pada pertama, kita lihat gambar yang pertama. Ada tanda X di sini dan juga di sini ya teman-teman. Nah, ini ada X dan juga ada lingkaran. Sedangkan pada gambar yang kedua kita amati. Tanda X yang di bawah ini sudah berubah menjadi tanda lingkaran. Oh berarti X ini diubah menjadi lingkaran. Dan yang ketiga sekarang. Di sini X-nya masih tetap yang nomor 2 ini. Lalu yang gambar ketiga. X yang ada di atas ini sudah berubah lagi menjadi lingkaran. Dan gambar yang keempat, semuanya sudah berubah menjadi tanda X. Ya kan? Berarti gambar selanjutnya bagaimana ini teman-teman?
Kita amati polanya terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan ini semua lingkaran ya kan? Semuanya lingkaran yang atas. Lalu sudah sampai lingkaran, X ini berubah menjadi lingkaran. Setelah itu yang ini berubah menjadi lingkaran. Berarti polanya dia horizontal atau turun. Dari atas ke bawah, lalu atas lagi ke bawah, berubah semuanya. Nah ini kalau sudah lingkaran semua menjadi X semua. Lalu berarti kalau berubah lagi jenisnya, berarti dimulai dari yang atas ini. Kita cari, ini masih sama ya kan teman-teman, karena polanya horizontal. Ini masih sama tanda X seperti ini. Jadi jawaban yang tepat untuk soal figural ini yaitu opsi yang B. Kita lihat di sini teman-teman. Ini berubah lagi menjadi lingkaran, sedangkan yang ini masih sama dengan gambar yang keempat ini, yaitu masih ada tanda X. Bisa dipahami ya? Oke, soal selanjutnya. Pada soal ini terdapat dua kata kunci teman-teman, seperti soal sebelumnya tadi. Nah, di sini kita lihat ada tanda hitam ini ya. Tanda hitam ini dari sini, jalan ke sini, jalan lagi ke sini, jalan lagi ke sini. Berarti dia searah dengan arah jarum jam ya ini. Dari sini, pindah-pindah. Nah, itu konsep yang pertama. Berarti kita dapat simpulkan gambar yang kelima. Ini jelas hitamnya sudah pindah ke sini ya teman-teman. Kita lihat dulu, itu adalah cara cepatnya kita mengeliminasi jawaban. Kita lihat mana dari A sampai D. A ini juga di sini, C ini di sini. Oke, berarti kita abaikan B dan juga D ya. Hati-hati teman-teman, jangan langsung ambil salah satu. Jangan, ada satu konsep lagi. Ada satu kata kunci lagi. Kita lihat di bagian dalamnya ini. Nah, yang membedakan kan ini. Bagian dalam ini A dan juga C, ya kan? Nah, kita lihat pada gambar pertama. Ini masih kosong, masih bentuknya gini. Lalu ya gambar kedua ada garisnya di tengah sini. Ya kan? Lalu yang ketiga, gambar yang ketiga. Garis ini, ya kan? Ini kan ditambah. Kalau garis yang ini dari kosong ditambahkan. Sekarang kita lihat ini satu konsep. Lalu gambar yang ketiga. Dari ada garisnya di sini. Dan juga ini anggap saja huruf V ya. Lalu di sini huruf V saja. Garisnya ini hilang. Berarti untuk gambar 3 dan 4 ini konsepnya garisnya dikurangi atau dihilangkan. Sedangkan gambar 1, 2 ini garisnya ditambah. Bisa dipahami ya? Jadi polanya dua gambar teman-teman. Berarti gambar selanjutnya adalah ditambah lagi. Di sini kan sudah ditambah, tadi 2 ini ditambah garis. Kalau di sini dikurangi garisnya, berarti untuk gambar selanjutnya jelas ditambah garisnya. Ya kan? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ditambah garisnya. Oh, ini juga ternyata juga ditambah garisnya, teman-teman. Tetapi lihat ada perbedaan dari garis di A dan juga garis pada C. Di sini garis pada opsi A itu miring. Sedangkan garis pada opsi C ini lurus. Kita lihat tadi konsepnya. Apakah pada konsep ada garis tambahannya itu miring? Tidak kan? Garis tambahannya pada konsep dari awal yaitu garis lurus. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Oke, inilah soal terakhir pada bagian figural teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan lanjutan soal pretest PPG pada video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like video ini, share atau bagikan kepada teman-teman peserta pretest PPG lainnya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal pembahasan soal pretest PPG selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.